Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Jawa. Nah, sebenarnya bahasa Jawa itu mudah, insya Allah. Kenapa kita di sekolah kita belajar bahasa Jawa? Karena kita berada di lingkungan atau di daerah Jawa Timur ya. Jadi kita belajar bahasa Jawa. Sekarang kalian coba buka buku kalian. Kita membahas buku saja biar lebih mudah. Belajar membaca atau mengartikan suatu bacaan. Sekarang kalian buka buku kalian yang berisi cerita tentang Kancil karo Boyo. Nah, nanti Bu Ira menjelaskan tentang cerita ini ya. Jadi ada bahasa Indonesianya, kata-katanya, nanti juga ada bahasa Jawanya. Kita santai saja. Coba sekarang kita baca bareng-bareng Kancil karo Boyo. Nah, ini Kancil karo Boyo ini adalah judul suatu bacaan. Ya, judul suatu bacaan. Kemudian ini, misalnya kita baca. Pelayune Kancil gedang-gedangan kali. Maksudnya, larinya Kancil itu terhalang oleh kali. Kali ini sungai, bahasa Jawanya sungai. Kemudian, Kancil mandeg noleh ngiwonengen golek uwot nanging ora ono. Nah, kemudian Kancil berhenti, mandeg itu berhenti, noleh ngiwonengen itu menoleh atau melihat ke kanan dan ke kiri. Uwot mencari uwot itu mencari batang, tapi tidak menemukan. Ya, ora ono, tidak menemukan. Kemudian Kancil noleh, ya. Kancil noleh memburi, deleng macan wis ketok apa durung. Nah, Kancil melihat ke belakang. Apakah macan? Ini macan bahasa Jawanya adalah harimau ya. Apakah harimau sudah terlihat? Ketok itu terlihat. Apakah harimau sudah terlihat? Nah, Kancil lega karena ternyata macannya belum terlihat. Batine Kancil isih ana wektu kanggo golek akal loncat saka bebaya. Batinnya, di dalam hati si Kancil masih ada waktu untuk mencari akal, mencari solusi. Bagaimana loncat dari buaya, bebaya itu buaya. Nah, krasa kesel lan sumuk, Kancil ketimik-ketimik nyedaki pinggire kali. Ing kono sikile Kancil ngiwotengen gentan-genten dicelupno ing banyu. Banjur dilapke ing raine kaya patrapa wong raup. Nah, di sini artinya terasa capek dan gerah, sumuk. Tahu ya sumuk. Kancil pelan-pelan berada di tepi sungai. Ini ya gambarnya. Kemudian kakinya itu bergantian dimasukkan ke dalam air. Lalu dia cuci muka. Nah, tiba dumadakne sikile Kancil krasa ana sing nyaut. Bareng wis sadar, Kancil ngerti sapa mau sing nyaut sikile yaiku Boyo. Ya. Jadi pada waktu tadi enggak bergantian menyelupkan kakinya untuk cuci muka, Kancil merasa kakinya itu ada yang pegang. Setelah dia sadar, Kancil tahu bahwa yang megang tadi, yang nyaut sikile tadi adalah buaya. Nah, lalu si buaya ngomong, "Wah, pas weteng luwe kok ono panganan teko."
Nah, kebeneran. Lalu Kancil mangsuli, rumangsamu sing kok saut kuwi apa? Oh, kue kok bodho to? Tugelan panggaring kok dikira panganan. Jadi, pada waktu itu buaya bicara, wah, pas perutku lapar, ada makanan datang. Kebeneran. Kemudian Kancil menjawab, kamu kira apa yang kamu pegang? Kok kamu bodoh? Itu kan potongan dari ranting yang kering. Kok dikira makanan? Nah, kita lanjutkan ke alinea kedua, paragraf kedua. Boyo rumangsa kecelik. Sikile Kancil diculake. Kancil aki-aki mencolot mundur. Kancil omong maneh marang si Boyo. Hei Boyo, tak kandhani yo. Tekoku mrene iki mau sakjane ana sing ngutus. Dudu karepku dhewe. Sing ngutus sapa, Cil? Ditakoni Boyo. Anu, Kanjeng Nabi Sulaiman. Supaya kowe mengko ora usah mindoni kandha marang kanca-kancamu. Saiki kanca-kancamu klumpukno. Mengko apa dawuh Kanjeng Nabi Sulaiman tak omongake dhewe marang kanca-kancamu kuwi. Boyo nyetujuni. Kancil banjur ngundang boyo kabeh sing manggon ing kali kono. Sing padha manggon ing sisi ngisor sapengisor. Sing sisi manggon ing dhuwur sapenunggur. Tak kandhani. Kita artikan dulu. Tadi buaya merasa tertipu, kecelik. Lalu kaki Kancil dilepaskan. Kancil dengan cepat atau dengan buru-buru dia meloncat mundur. Kemudian Kancil bilang lagi pada buaya, buaya, aku kasih tahu ya, kedatanganku ke sini bukan kehendakku sendiri, tapi aku ada yang menyuruh atau mengutus. Siapa yang mengutusmu, Kancil? Tanya buaya. Kanjeng Nabi atau Nabi Sulaiman. Nah, supaya kamu nanti tidak usah menceritakan kepada teman-temanmu, sekarang teman-temanmu kumpulkan. Nanti aku sendiri yang akan menyampaikan tentang pesan Nabi Sulaiman kepada teman-temanmu. Dan buaya menyetujui. Kancil kemudian mengundang semua buaya yang ada di sungai itu. Mulai dari yang ada di bawah sampai yang di atas. Kemudian kalian dengar rungokno yo, ngerti yo. Aku iki kabayan Kancil, teko mrene diutus Kanjeng Nabi Sulaiman. Kedawuhan ngitung cacahe boyo sing manggon ing kali kene. Mula padha nglumpuk. Jadi dengarkan, mengerti. Aku adalah Kancil. Aku di sini disuruh Nabi Sulaiman untuk menghitung berapa buaya yang ada di sungai ini. Maka kalian harus mengumpul semua. Kita lanjutkan alinea berikutnya. Krungu kandhane Kancil, para boyo-boyo padha nurut. Ana boyo siji sing dhuwur sepira tuwa, awake cedhut, prangane mbrayak, sakjane leluran boyo sing padha manggon ing kali kono. Boyo kuwi kanthi suarane sing mrebawani ngebani boyo-boyo kabeh supaya padha tata baris. Ora suwe, boyo gedhe cilik, tuwa enom lanang wedon, kabeh wis klumpuk tata baris ngambang mangklang kali. Wiwit saka gisik sisih wetan kemput nganti tekan sisih kulon. Nah, artinya dengar tentang apa yang disampaikan Kancil. Para buaya tadi menurut. Ada satu buaya yang tua, yang badannya besar, dan ada yang
tingkahnya tidak ini ya, buayanya kurang ramah begitu, dia sebagai sebagai ini apa namanya, buaya yang tadi dua yang sebagai buaya yang disegani itu memberikan aba-aba kepada semua buaya-buaya agar berbaris tata rapi. Nah, dia yang menyampaikan kepada buaya-buaya lain untuk baris dan bertata rapi. Tidak lama, buaya yang besar kecil, tua, muda, laki perempuan, atau betina dan atau jantan berjajar dari sisi kiri, nanti dari sisi sungai yang di depan kancil sampai sungai yang di seberangnya. Jadi sisi wetan sampai sisi kulon, dari timur ke barat. Nah, buaya yang itu tadi, buaya yang sebagai pimpinan tadi bilang, "Cil, konco-koncoku wis temoto marang enggal etungan. Maro enggal etungen. Sapa ngerti Kanjeng Nabi Sulaiman tumuli enggal rawuh mrene paring ganjaran." Kancil banjur miwiti ngitung. Cara ngitung Kancil mlaku ing sak urutane gegere boyo. Wiwit saka wetan nganti saka kulon. Ngono kuwi isih nganggo notoki sirahe boyo-boyo kuwi. Bodhone sing padha ditotoki uga ora swala. Tekan baya sing pungkasan Kancil banjur mencolot menyang daratan. Karo malang kerik Kancil celatu. Banget panarimaku boyo, kowe gelem tulung marang aku. Ojo kok tulungi sida dadi apa awakku iki. Ora urung mesti dikemah-kemah macan. Lah delengen ing dhisik sisi wetan kae. Macane wis teko. Wis yo, sari slamet. Sepisan maneh aku matur nuwun, besok meneh sing padha ngati-ngati aja padha gampang kapusan. Nah, ini alinea terakhir menceritakan bahwa buaya tadi menyampaikan ke Kancil awalnya. Ayo Kancil, segera dihitung. Siapa tahu Nabi Sulaiman segera memberikan ganjaran. Itu yang disampaikan oleh buaya yang pimpinan tadi. Kemudian Kancil menghitung, namun cara Kancil menghitung itu dengan cara loncat di atas ini gambarnya ya, di atas punggung buaya. Nah, sambil menghitung sambil nutuki sambil mukuli punggungnya buaya tadi. Dan pada buaya yang terakhir, Kancil langsung meloncat ke daratan yang ada di seberangnya. Kemudian Kancil bilang, "Terima kasih ya buaya, kamu mau menolong aku. Misalnya tidak kamu tolong, aku akan jadi apa? Pasti akan dimakan oleh harimau." Nah, itu lihat. Di sisi sebelah sana sungai, harimau sudah datang. Dan kalian juga harus hati-hati, jangan mudah dibohongi. Maksudnya, jangan mudah dibohongi oleh Kancil seperti tadi. Semoga cerita Kancil dan buaya ini bisa kalian pahami. Nah, kalau kalian sudah paham ini, berarti kalian insya Allah bisa mengerjakan 4 soal ini. 4 saja. Yaitu yang pertama, Kancil melayu-melayu dioyak sopo. Artinya, Kancil lari-lari itu dikejar siapa? Nah, kalian jawab di buku tulis bisa, langsung di buku pakai juga boleh. Kemudian yang B, apa sing dilakoni Kancil nalika nyedaki pinggir kali. Nah, artinya apa yang dilakukan Kancil nalika itu ketika nyedaki pinggir kali, ketika ada di tepi sungai tadi. Apa yang Kancil lakukan? Kemudian yang ketiga pertanyaannya, Kancil kondo marang boyo.
tekaku ing kali diutus sapa? Nah, artinya Kancil bicara pada buaya. Kedatangannya kali ini disuruh atau diutus oleh siapa? Nah, yang terakhir, boyo-boyo kui apa percaya karo kandhanane Kancil, apa buktine? Artinya, buaya-buaya itu percaya dengan apa yang disampaikan Kancil. Buktinya apa? Kalian bisa membuktikan dengan mencari jawabannya pada bacaan. Tolong dikerjakan nanti ya. Sekarang kita lanjutkan materi terlebih dahulu. Nah, di sini selain kita tadi membaca tentang cerita Kancil karo Boyo, mencoba mengartikan lalu menjawab pertanyaannya, kalian perlu mengetahui, coba kalian buka halaman buku paket kalian halaman 9. Nah, kalian beri ini ya, beri tanda bahwa cerita narasi ini ya mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yang pertama adanya apa? Adanya peristiwa, yaitu kejadian yang dialami oleh penulis. Yang pertama, peristiwa kejadian yang dialami oleh penulis. Jadi ada peristiwanya. Kemudian yang kedua, adanya peraga. Peraga adalah tokohnya. Yang kedua, ada peraga, yaitu tokohnya. Kemudian yang ketiga, adanya panggonan. Panggonan adalah papan panggonan yang diberi nama latar atau tempat ya. Jadi yang pertama ada peristiwa. Peristiwa itu kejadiannya apa yang terjadi. Kemudian ada tokohnya, tokoh peraga. Kemudian ada tempatnya. Misalnya peristiwa ini terjadi di mana. Nah, contohnya seperti ini ceritanya. Jadi ceritanya itu, kalau narasi itu menceritakan dino Minggu, Doni lunga menyang nandi. Dino Minggu Doni lunga menyang pantai atau laut. Ya. Neng kono Doni dulinan pasir. Lan numpak perahu misalnya. Jadi di situ ada peristiwanya hari Minggu, Doni pergi ke pantai. Tokohnya dari situ adalah Doni. Kemudian tempatnya apa? Pantai. Jadi di pantai ada apa? Main pasir dan naik perahu. Itu contoh ringkas ya, atau contoh kecil. Semoga bisa dipahami. Kemudian perangannya teks narasi ada 3. Nah, bagian-bagiannya teks narasi ada 3. Kalau tadi ciri-cirinya teks narasi, kalau sekarang bagian-bagiannya ada A, B, dan C. A adalah orientasi. Terdiri dari peraga atau tokoh, orientasinya, apa saja yang ada di dalam cerita itu. Ada tokoh, kemudian ada waktu kejadiannya, dan ada papan panggonan, ada tempat kejadiannya. Doni tadi, tokoh Doni tadi, ceritanya waktu kejadiannya dari Ahad, di papan panggonannya atau tempatnya di pantai. Orientasinya, bagiannya dari cerita tadi. Kalau B, komplikasi adalah kita harus tahu dari inti kejadian atau masalah di dalam cerita itu.
komplikasi konfliknya, inti dari kejadian atau masalah dalam cerita. Kalau di cerita Doni tadi adalah dia pergi ke pantai, hari Ahadnya pergi ke pantai, jadi itu masalahnya misalnya. Yang C, resolusinya atau mujudake kepriye anggone ngudari rerebet jeroning kejadian. Nah, kalau resolusi, bagaimana kita ngudari itu, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah di dalam suatu kejadian. Ya, masalah di dalam suatu kejadian. Contohnya tadi, bukan cerita itu, misalnya ada cerita lain, bagaimana cara contoh yang di Kancil tadi ya, bagaimana caranya Kancil bisa lompat dari seberang sungai atau sungai di sisi kiri ke sungai di sisi kanan atau melewati sungai itu dengan cara tadi naik di punggung buaya dengan menghitung seperti itu. Jadi ada bagian-bagian teks narasi itu ada 3. Kalau ciri-ciri teks narasi juga ada 3. Jadi kalian pahami ya tadi. Nah, itu untuk halaman ini. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, sekarang ada macam-macam teks yang akan Bu Ira jelaskan, itu ada 3 teks. Nah, kalian buka halaman 10. Nah, ada 3 macam teks. Kalian harus tahu macam-macam teks ini ya. Jadi, ada teks narasi. Contohnya seperti ini. Waktu liburan sekolah wingi aku diajak keluargaku rekreasi menyang Tlaga Sarangan. Jam 4 esuk kabeh keluargaku wis padha tangis supaya siap-siap arep ngenakake rekreasi menyang Tlaga Sarangan. Pas jam 6 aku sakeluarga budal numpak mobil Avanza. Ing saktengahe perjalanan aku seneng banget kenali ndeleng kutha-kutha sing tak liwati. Ceritanya kalau di narasi ini kita bercerita intinya apa yang kita lakukan. Nah, di waktu liburan sekolah, saya dan keluarga rekreasi ke Telaga Sarangan. Diceritakan di sini, jam 4 pagi sudah bangun, siap-siap. Jam 6 kita sudah berangkat naik mobil. Kemudian di jalan saya melihat ke kanan dan ke kiri setiap kota-kota yang saya lewati, misalnya seperti itu. Jadi teks narasi itu bercerita tentang peristiwa yang kita alami. Nah, tadi kan tidak ada ciri-cirinya apa saja. Kemudian ada teks deskripsi. Contohnya ini. Kaya ora bisa tak lalekake keadaane alam ing Tlaga Sarangan. Sasawangane indah lan neng semake, hawane sing seger, banyune tlaga sing bening, lan wit-witan kanthi katon ijo royo-royo nambahi endahe sesawangan lan reseping suasana. Nah, kalau teks deskripsi itu menggambarkan kondisi di dalam suatu tempat. Jadi di sini ceritanya tidak bisa aku lupakan keadaan alam di Telaga Sarangan. Kalau nama tempat seperti ini tetap ya namanya Tlaga Sarangan. Pemandangannya sangat indah. Hawanya segar. Air di telaganya itu bening. Pohon-pohonnya terlihat hijau segar, menambah indah pemandangan. Jadi, deskripsi itu mudahnya kita ingat dengan mendeskripsikan atau menggambarkan lingkungan tempat itu, menggambarkan kondisinya. Misalnya, kalau kita buat contoh yang lain, aku duwe konco jenenge Rina.
Rina naik sekolah nganggo tas warna pink misalnya. Jadi menggambarkan ciri-cirinya Rina. Bagaimana itu? Mendeskripsikan. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang terakhir adalah teks eksposisi. Nah, kalau teks eksposisi itu intinya adalah berita. Kita menginformasikan. Jadi di situ adalah keterangan, informasi yang diberikan. Informasi atau faktanya bagaimana kondisinya. Misalnya seperti ini. Tlaga Sarangan dunungi ing Desa Sarangan Kecamatan Pelausan Kabupaten Magetan. Saka Kutha Magetan kurang lebih 16 km. Tlaga Sarangan jembare watara 30 hektar, jerone banyu telaga watara 28 meter, maaf. Jadi kalau eksposisi itu informasi. Di sini artinya begini, kurang lebih. Tlaga Sarangan ada di Desa Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Dari kota Magetan kurang lebih 16 km. Tlaga Sarangan memiliki lebar kurang lebih 30 hektar. Kedalaman air di Tlaga Sarangan kurang lebih 28 meter. Jadi eksposisi itu memberikan informasi atau fakta. Ya, dari 5 lembar halaman ini semoga kalian bisa makin menyenangi bahwa pelajaran bahasa Jawa itu menarik. Ya, memang kalau yang belum familiar agak susah, tapi insya Allah dengan Bu Ira artikan pelan-pelan, semoga kalian lebih paham. Mohon maaf jika artinya mungkin ada yang paham, tapi ternyata artinya yang Bu Ira sampaikan kok tidak sesuai. Seperti itu. Jadi nanti yang tugasnya jangan lupa di halaman berapa tadi ini ya, dikerjakan di buku tugas atau di sini jika cukup. Kayaknya nggak cukup ini yang di, ya. Oke, cukup sekian. Ira mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.